Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu ingat akan protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan cuci tangan pakai sabun dan pada air yang mengalir, serta selalu jaga jarak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sebagai umat beriman kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan sehingga kita pada hari ini kita boleh bertemu kembali walaupun kita tidak bertatap muka. Oke, Pak Guru minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Nah, untuk lebih semangatnya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tanah Airku. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ya, oke, terima kasih. Agar lebih semangat lagi, mari kita melakukan tepuk PPK. Ya, ayo kita melakukan sama-sama. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Ya, pada hari ini kita memasuki tema yang baru, yakni tema 8. Judul tema kita hari ini adalah Bumiku. Subtema kita pada hari ini adalah perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama pada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran, kalian mampu melakukan percobaan tentang perputaran bumi, memahami konsep perbedaan waktu siang dan malam, serta mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Tujuan belajar kita berikutnya, melalui video pembelajaran dan bacaan yang disiapkan, kalian mampu mencari informasi penting, menuliskan kata-kata kunci, dan mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan, serta membuat peta pikiran yang berisikan persamaan dan perbedaan tentang terjadinya siang dan malam. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya siang dan malam? Ayo, ada yang tahu? Nah, untuk membantu kalian mendapatkan informasi penting dari proses terjadinya siang dan malam, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran yang Bapak kirim linknya melalui WA Group. Sudah mendapatkan jawabannya? Jawaban kalian ini kalian tulis pada format yang Bapak kirim. Agar lebih memahaminya, sekarang dengarkanlah penjelasan dari Bapak Guru. Nah, ada dua benda langit yang berperan dalam proses terjadinya siang malam. Ada yang tahu benda langit apa saja itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah bumi. Dan yang berikutnya adalah matahari. Nah, apa itu bumi? Bumi adalah salah satu benda langit yang ada di dalam tata surya. Sedangkan matahari adalah satu-satunya bintang yang ada dalam tata surya dan memiliki cahayanya sendiri. Dari cahaya matahari itulah bumi mendapatkan cahaya sepanjang waktu. Mengapa terjadi siang dan malam? Nah, ada fakta menarik tentang terjadinya siang dan malam. Fakta yang pertama, bahwa matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Fakta yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Fakta yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Fakta yang keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam atau 1 hari. Fakta yang kelima, bumi juga mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan sinar matahari
Dan inilah area yang kita sebut dengan siang. Wajahnya tadi berhadapan dengan matahari, kemudian berputar dan membelakangi matahari. Sehingga sisi wajah bumi yang tidak disenari matahari ini mengalami yang namanya malam hari. Bagi semua orang, mungkin akan berpikir mataharilah yang tampak bergerak di langit sehingga terbit di timur dan terbenam di barat. Tetapi pada kenyataan, ini disebabkan oleh perputaran bumi. Matahari tampak terbit di timur karena bumi bergerak ke timur dan menuju barat ketika matahari tampak terbelam. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bapak tadi, apakah kalian sudah paham bagaimana terjadinya siang dan malam? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan Bapak ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksudkan dengan rotasi? Pertanyaan berikutnya, apa pengaruh rotasi pada bumi? Pertanyaan yang ketiga, mengapa ada siang dan malam? Agar kalian lebih memahami proses terjadinya siang dan malam, sekarang kalian selesaikan tugas dalam LKPD. LKPD sudah Bapak kirim melalui WA Group. Coba kalian lakukan simulasinya dan hasil simulasinya divideokan. Kalau sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya, kalian bisa langsung kirim melalui WA Group. Kalian sudah belajar tentang proses terjadinya siang dan malam. Nah, dengan buku yang ada, kalian baca bacaan pada buku kalian yang berjudul Siang dan Malam. Kalian coba temukan informasi penting apa saja yang terdapat pada bacaan tersebut, beserta kata-kata kuncinya. Kalian juga bisa membuat laporan hasil pengamatan hasil percobaan pada tugas LKPD tadi. Nah, agar memudahkan kalian mengerjakan tugas LKPD, simak penjelasan Bapak ini. Kata kunci merupakan hal yang utama dan biasanya dimuat dalam ide pokok sebuah paragraf. Dalam menentukan kata kunci, ada beberapa cara dan semuanya bisa dipraktikkan secara langsung di sebuah paragraf yang akan kita cari kata kuncinya. Nah, ada beberapa cara yang kita bisa pakai untuk mencari atau menentukan kata kunci pada sebuah paragraf. Cara yang pertama adalah carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Cara yang berikut, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Dan yang ketiga, kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Bapak Guru sudah menjelaskan tentang kata kunci dan cara menentukannya. Laporan pengamatan adalah laporan atau tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengamatan tertentu, seperti sebuah tempat atau suatu proses pekerjaan. Berikut tahapan-tahapan dalam penyusunan teks hasil pengamatan. Yang pertama, menentukan judul teks laporan pengamatan berdasarkan objek yang ingin kita amati. Membuat kerangka laporan pengamatan. Dan yang ketiga, membuat kalimat pembuka laporan pengamatan. Angka keempat, mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka yang sudah dibuat. Yang kelima, menyusun isi laporan dengan gagasan pokok dan saran yang disertai alasan mengenai teks tersebut. Dan yang keenam, membuat kalimat penutup. Kalimat penutup bisa berupa kesimpulan yang diambil dari hasil pengamatan. Nah, anak-anak, untuk lebih memperdalam materi kita hari ini, kalian Bapak minta menyelesaikan soal evaluasi yang Bapak kirim linknya pada WA Group. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuat kesimpulan. Apa yang telah kalian pelajari? Adakah kesulitan kalian dalam memahami materi hari ini?
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa proses terjadinya siang dan malam itu karena adanya rotasi bumi. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar dengan baik pada hari ini. Tingkatkan terus semangat belajar kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak Guru meminta salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa sebagai bagian penutup untuk kegiatan kita hari ini. Selesai. Terima kasih, selamat siang.